Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntansi, selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan pembuatan laporan keuangan UD Buana. Yang lalu kita telah membuat laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal. Pada video kali ini kita akan membuat laporan neraca atau Financial Position Report, atau dengan bahasa lain juga suka disebut balance sheet. Langsung saja kita mulai. Untuk mengisi lembar kerja neraca atau Financial Position Report, ini datanya diambil dari worksheet atau neraca lajur. Di sini juga sama, sudah nama-nama akunnya sudah ditampilkan, jadi kita hanya tinggal mengisi nominal angkanya saja. Sekali lagi, Financial Position Report, ini data dan angkanya diambil dari worksheet atau neraca lajur yang kolom balance sheet atau neraca. Langsung saja, caranya adalah pertama cash in bank. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sama dengan seperti ini, kemudian buka worksheet, kemudian kita klik lurus cash in bank. Kita klik cash in bank, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 302.747.500. Kita lihat di worksheet tadi 302.747.500. Selanjutnya yang kedua yaitu Shopee Pay Cash. Caranya juga sama, kita ketik sama dengan, kemudian kita buka WS, kemudian kita klik Shopee Pay Cash, enter. Begitu juga dengan Petty Cash, kita ketik sama dengan, kemudian buka WS, kita klik Petty Cash, kemudian kita enter. Begitu seterusnya Sobat akuntansi, cara pengisian neraca atau balance sheet atau Financial Position Report. Jadi kita ambil baik kelompok aset, liabilities maupun equity, ini kita ambil semuanya dari neraca. Begitu pula untuk kelompok current liabilities atau utang jangka pendek, kita ambil dari kolom worksheet di neraca lajur, kolom balance sheet. Kecuali raka kapital, Sobat akuntansi, untuk raka kapital ini nilainya kita ambil dari laporan perubahan modal, yaitu yang raka kapital 31 Desember 2022. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita buka statement of owner capital, kemudian kita klik raka capital 31 Desember, enter. Maka nilainya adalah nilai modal akhir. Untuk raka drawing itu kosong, tidak ada nilainya, income summary juga kosong. Sehingga antara jumlah total aset dengan total liability and equity itu sama. Demikian Sobat akuntansi cara mengisi lembar kerja neraca atau Financial Position Report. Selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, datanya kita ambil dari pertama jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal, yang kedua dari jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal, kemudian juga dari jurnal penyesuaian. Segala hal yang di sana dalam jurnal tersebut terdapat cash in bank atau cash in Shopee, maka akan kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Baik, langsung kita isi saja. Yang pertama cash in. Cash in ini berarti berasal dari jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Yang pertama ada sales on cash. Kita buka di lembar kerja yang pertama. Penjualan tunai atau sales on cash. Ini ada penjualan tunai, bisa kita copy,
kemudian kita pastekan ke dalam lembar kerja statement of cash flow, atau kita ketik sama dengan, kemudian kita buka lembar kerja pertama yaitu penjualan tunai, kita klik kemudian enter. Maka hasilnya adalah 268.620. Kemudian sales via Shopee. Ini juga kita lihat kembali ada di lembar kerja pertama cash receipt journal. Penjualan via Shopee ini, penjualan via Shopee ada Shopee Pay Cash. Nah, nilainya ini kita copy, kemudian kita paste atau kita letakkan di statement of cash flow sales via Shopee. Kemudian ada receive payment for customer. Nah, ini juga datanya kita ambil dari cash receipt journal. Kita lihat di sini ada penerimaan kas dari Digital Elect, kemudian kita tambah JBLX, kita tambahkan juga lagi dari Digital Elect, kemudian dari Panen LX, dan dari Maju LX. Kita total semuanya ini, kemudian kita letakkan nilainya di lembar kerja statement of cash flow receive payment for customer. Kemudian receive payment from the full. Nah, ini tadi dari penerimaan kas yang telah dihapus dari Panen LX 7.200.000 kita kopikan. Kemudian receive interest revenue, penerimaan pendapatan. Ini adanya berasal dari jurnal penyesuaian. Di lembar kerja yang kedua ada jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, di sini ada cash in bank sebesar 5.070.000. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam receive interest revenue. Yang kita kopikan nilainya bukan yang 5.070.000 tetapi yang interest revenue-nya 5.320.000. Kemudian lanjut, di sini akan kita total cash in-nya. Jadi totalnya sebesar 744.742.600 rupiah. Kemudian kita beralih ke cash out atau pengeluaran kas. Kita melihatnya dari jurnal pengeluaran kas yang ada di lembar kerja pertama. Kita buka cash payment jurnalnya. Cash payment jurnal pengeluaran kas. Yang pertama adalah repay trade payable to supplier atau pembayaran hutang kepada supplier. Kita buka di lembar kerja pertama, kita membayar hutang kepada pertama ini PT Margonda, kemudian kepada PT Sahabat, kemudian kepada FA Makmur. Nah, 3 supplier ini kita jumlahkan dan nilainya kita masukkan ke dalam cash flow repay trade payable to supplier. Kemudian payment of VAT payable, pembayaran utang pajak. Kita lihat di cash payment lembar pertama, pembayaran pajak VAT payable 1.500.000, kita copy. Kemudian payment of interest expense. Kita buka lagi di lembar kerja pertama, payment of interest expense. Nah, ini 3 juta. Kita kopikan ke dalam cash flow. Kemudian payment wage and salaries. Ini wage and salaries 32837.500. Kemudian ada advertising expense. Advertising expense itu ada di Petty Cash Journal.
advertising expense ini 675.000, kita kopikan. Kemudian ada telepon and electricity expense, dan ternyata satu lagi bertambah selain dari penerimaan kas, pengeluaran kas, kemudian dari jurnal penyesuaian dan dari petty cash jurnal. Kita masukkan juga yang dari petty cash jurnal. Telepon and internet. Petty cash ini senilai 1 juta. Kemudian store supplies juga dari petty cash, kita masukkan store supplies 900.000. Kemudian other operating expense, ini juga dari petty cash, kita masukkan other operating expense 500.000. Kemudian bank service charge ini kita ambil dari jurnal penyesuaian atau adjustment. Bank service charge 250.000. Kemudian kita total seluruh cash out, kita total nilainya adalah 399.192.500. Kemudian cash in, total cash in kita kurangkan dengan total cash out, maka hasilnya adalah net cash from operating activities. Artinya kas bersih dari Nah, kemudian kita menuju ke cash from financing activities. Ini juga nol, tidak ada. Untuk cash out-nya ada, yaitu dari payment bank loan. Ini kita ambil datanya dari lembar kerja pertama, cash payment journal. Di sini kita membayar utang bank sebesar 16 juta. Maka kita masukkan ke dalam payment of bank loan sebesar 16 juta. Kemudian kita total kas bersih dari aktivitas operasi, kita kurangkan dengan kas dari aktivitas pendanaan atau financing, maka nilainya adalah kenaikan kas bersih. Kemudian kita masukkan kas pada awal periode. Kemudian kas pada awal bulan ini kita lihat dari trial balance. Dalam trial balance ini ada cash in bank, ada Shopee Pay cash, ada petty cash. Tiga-tiganya ini kita jumlahkan, kemudian kita taruh di cash at beginning of month atau kas pada awal bulan. Selanjutnya, kenaikan kas ditambah dengan kas pada awal bulan, ini disebut kas pada akhir periode. Inilah kas pada akhir periode, cash flow-nya. Kita samakan dengan cash yang ada di neraca. Jadi, cash menurut cash flow, menurut laporan arus kas ini, kas pada akhir periode adalah 466.795.100. Kita samakan dengan yang ada di worksheet atau kita samakan dengan yang ada di neraca. Kasnya terdiri dari cash in bank, Shopee Pay cash, dan petty cash. Kalau kita gabungkan adalah senilai yang ada di cash flow, yaitu 466.795.100. Demikian Sobat Akuntansi tentang pembuatan laporan keuangan neraca atau Financial Position Report dan laporan arus kas atau cash flow. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih.